Baik kakak-kakak, sudah muncul, sudah siap ya kak? Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam kakak-kakak. Semoga kakak-kakak dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, sehingga bisa melakukan aktivitas kita malam hari ini dengan baik, kita selesaikan dengan baik, sampai selesai kira-kira 2 JP, Kak. Sebelum kita memulai kegiatan kita malam hari ini, alangkah baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu ya, Kak. Doa kali ini akan dipandu oleh siapa, Kak? Yang belum saya sebut, Kak. Ini saya lupa juga siapa yang belum saya sebut ini, Kak. Dipandu oleh Kak Ida deh. Kak Ida kayaknya belum pernah ya. Kak Junaida? Belum. Nah, boleh. Silakan, Kak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kakak-kakak, sebelum kita melakukan kegiatan malam hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Semoga niat baik kita malam hari ini untuk belajar, untuk mendapat ilmu, untuk diberi kemudahan, kelancaran, sehingga kita mendapatkan apa yang kita harapkan ya, Kak. Materi kali ini kita akan memulai seperti biasanya. Oke, sebentar. Oke, kita mulai ya, Kak. Diawali dengan seperti biasanya, Kak. Kita akan melakukan kesepakatan bersama, menyalakan kamera, disesuaikan saja, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan terakhir gangguan teknis adalah hal wajar. Kakak, ketika dalam mengajar, diupayakan hal yang seperti ini yang menjadi kesepakatan diingatkan kembali, Kak, ke peserta didiknya. Tujuannya apa? Agar peserta didik selalu mengingat apa yang sudah disepakati. Kalau saya memahami mungkin dari beberapa referensi juga mengatakan bahwasannya kegiatan yang berulang itu akan menjadi sebuah kebudayaan, gitu kan, Kak. Jadi mungkin jadi budaya baik untuk anak-anak kita ketika melakukan pembelajaran harus dalam kondisi siap dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Oke, Kak, kali ini kita akan membahas beberapa hal, terutama ini yang pertama, memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran KHD, Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Waduh, kalau saya ngomongnya salah karena kebetulan bukan guru bahasa Inggris ya, Kak. Sama-sama koreksi. Oke, agenda kita kali ini backward design. Yang kedua, pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, pemikiran KHD, Ki Hajar Dewantara, dan kurikulum merdeka.
Oke, aktivitas pertama, backward design dan pengembangan kurikulum PJOK. Sebelum saya mulai, Kak, saya mau tanya, adakah sekolah yang belum melaksanakan kurikulum Merdeka, Kak? Di semua tingkatan? SD? Sudah, Kak. Sudah semua, Kak. Sudah ya, SD, tingkat SMP, sudah semua belum ini? Di sini tingkat SMP ada Kak Tomo mungkin ya. Sudah Kak Tomo. Oh, Kak Tomo sekolah penggerak malahan beliau di sana. Sudah, Kak. Ya, sekolah penggerak ya. Kalau di SMA, SMK sudah juga saya perhatikan ya. Oke. Mana nih? Tadi. Sebentar Kak. Oke. Dari 1 sampai 10 Kak. Saya mau nanya nih Kak. Berapa pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Silahkan dijawab di kolom chat Kak. Silakan Kak. Dijawab di kolom chat. Berapa pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum Merdeka Kak? Kurikulum PJOK. Ayo Kak. Di kolom chat. Silakan. Ayo Kak. Pemahamannya kakak-kakak tentang kurikulum PJOK. Ayo Kak, dijawab kolom chat. 7. Oke, Kak Apri 7. Kak Ida 6. Lanjut. Yang mana nih? Kak Made Julian. Terus. Kak Dian, Kak Nurin 6. Terus. Kak Nuri, Kak Sigit 6. Ini ternyata Kak Apri nggak punya pengikut ini. Yang punya pengikut Kak Ida ini malahan. Ayo. Ayo udah semua nih. Oke. Kok 7 ya gitu kan. Kak Apri, saya mau tanya Kak Apri. Cek Kak Apri. Kak Apri. Ya Kak, bentar Kak. Oke. Sudah longgar? Sudah siap? Oke. Gimana Kak? Oke. Kenapa Kak Apri menyatakan 7 Kak? Enggak apa-apa. Ya kalau misalkan dari skala pemahaman, kenapa saya nilai 7? Ya karena saya sebagai guru PJOK, kita sudah belajar ya, udah lama ya jadi guru ya, setidaknya sedikit banyak paham lah dengan kurikulum PJOK, walaupun toh hanya nilai 7. Artinya enggak apa ya, dalam nilai kan intinya kan kita menilai diri sendiri kan gitu dalam masalah pemahaman. Ya. Oke Kak. Jadi yang menurut Kakak paling Kakak kuasai tentang kurikulum berkaitan dengan PJOK Kak, apa Kak? Yang paling dikuasai? Kalau kurikulum apa ini Kak? Apa Kak? Ya apa aja jawaban Kakak ini boleh Kak, nggak salah Kak. Kan kita sharing. Kalau masalah misalkan begini Kak. Gimana? Ya, tentang ini apa namanya tujuan dari pendidikan jasmani itu sendiri ya. Tujuan dari kurikulum PJOK itu sendiri. Ya, dari kurikulum PJOK itu sendiri ya Kak. Jadi memang terkadang, nah tanggapan Kakak nih, kan ini kan kurikulum berubah-ubah nih Kak. Kurikulum secara umum. Tanggapan Kakak gimana nih? Dan keterkaitannya dengan PJOK kira-kira? Kalau mau ganti kurikulum, kata saya PJOK dari dulu ya seperti itu Kak. Kalau untuk masalah perubahan nggak seberapa ini sih.
Nggak seberapa terasa pengaruhnya? Nggak seberapa signifikan perubahannya. Artinya dari kurikulum KTSP, kurikulum K13 untuk materi PJOK, khususnya di SD yang karena memang saya menggeluti apa namanya itu di SD ya. Saya rasa kalau dari dulu sebenarnya nggak jauh beda gitu loh isinya. Ya, kalau masalah untuk apa namanya model pembelajaran, karena yang saya lihat ya sebenarnya sama aja gitu. Oke. Gitu, Kak. Saya mau tanya pendapat senior dulu lah di sini, Kak. Ya, lanjut, Kak. Kalau untuk masalah ini ya, kalau saya rasa kalau Pak kurikulum Merdeka ini lebih kompleks lah. Ya. Gitu. Lebih terbuka ya, Kak. Iya, hanya itu aja kalau masalah materi sama. Ya. Oke, terima kasih Kak Apri. Coba saya mau dengar dari Kak Suroso, masih ada di room Kak ini? Kak Suroso yang melewati banyak kurikulum ini. Paling banyak nih ngelewatin banyak kurikulum, Kak Suroso. Cek. Halo. Ya Kak. Gimana Kak? Yang Kakak rasain selama menjalani ini? Jadi kalau menurut saya Kak Bram, masalah kurikulum ini ya mungkin sama yang disampaikan Kak Bram, bermacam-macam kurikulum mungkin yang sudah saya ikuti. Intinya kalau dalam kurikulum Merdeka Belajar ini yang jelas itu mungkin hampir sama karena sama-sama di PJOK yang disampaikan Kak Apri. Jadi di kurikulum Merdeka ini yang jelas lebih terbuka. Kemudian dalam kurikulum Merdeka ini hanya materi-materi dengan kurikulum yang sudah-sudah itu yang seharusnya nama-nama itu yang kalau dulunya itu sudah menjurus ke istilahnya sepak bola. Kalau sekarang ini dalam kurikulum Merdeka ini kan sudah dinamakan yaitu kurikulum ini dalam pembelajaran misalnya invasi. Kalau dulu kan permainan sepak bola itu kan pertandingan kan gitu Kak Bram. Kalau sekarang ini invasi itu istilahnya permainan yang terbuka yang tidak ada batasan di dalam suatu lapangan. Itu contoh keterbukaan dalam kurikulum Merdeka. Itu perbedaan-perbedaan kurikulum baik itu KTSP, kemudian yang Merdeka. Ini kalau materi di PJOK itu hanya perubahan-perubahan di tempat pertemuan-pertemuannya aja Kak Bram menurut saya. Mungkin begitu sementara dari saya Kak Bram. Makasih. Kalau Kak Suroso kan udah paling lama melewati banyak kurikulum. Jangan-jangan kurikulum 94 ngelewatin nggak ini Kak Suroso? Kurikulum 94 ngelewatin juga Kak Suroso 94. Yang pertama saya ikuti kurikulum yang 75 Kak Bram. Nah, 75. Iya, kurikulum yang 75 itu saya masih begitu diangkat jadi guru itu pakai kurikulum yang 75. Gitu. Terus tapi secara gerakan-gerakan itu tujuan daripada pendidikan jasmani ini masih sama Kak Bram, cuman nilai-nilai tempatnya saja dengan perubahan-perubahan cara kita penyampaian aja. Cuman kebebasannya yaitu tadi bebas di kurikulum Merdeka karena mungkin sesuai dengan umurnya ini. Demikian Kak Bram, makasih. Dari semuanya, dari semua kurikulum yang dilewatin mana ya Kak yang Kakak paling menurut Kakak paling asik? Kak Suroso. Kalau paling asik ya menurut saya dalam materi pembelajaran ini ya yang paling asik dan ya di kurikulum Merdeka Kak. Karena yang jelas kenapa dari perubahan-perubahan dari sekian banyak kurikulum karena yang Merdeka ini sekarang ini di apa ya menurut saya itu dianggap yang paling mudah untuk dipelajarinya Kak, karena lebih terlalu disimpelkan gitu dalam suatu materinya Kak. Oh gitu ya. Oke, makasih. Mungkin kakak-kakak yang lain setuju nggak kira-kira dengan Kak Suroso? Ternyata di kurikulum Merdeka ini lebih mudah. Mungkin kalau ada yang nggak setuju nggak apa-apa Kak. Ayo Kak, boleh kasih jempol, boleh apa? Silakan Kak. Ada yang mau kasih jempol atau anu?
Oke, jadi kalau saya perhatikan juga Kak, ya setiap orang pasti menikmati pembelajaran tetap harus berdasarkan kurikulum ya Kak. Kalau ngikutin kurikulum itu sejarah kurikulum, kakak kalau sudah baca modul pasti sudah baca nih sejarah kurikulum gitu kan. Harapan saya sudah dibaca ya Kak modulnya. Di modul kan pasti ada sejarah kurikulum. Justru kurikulum itu dalam sejarah dari bahasa, dari kebahasaan berasal dari kata kurir dan kurir, gitu kan. Kurir itu artinya pelari Kak, atau dan tempat berpacu, atau bisa kita artikan kurikulum adalah lintasan yang harus ditempuh. Nah berarti kalau ngebahas ini lah, ternyata kurikulum aja sejarahnya itu, sejarahnya kurikulum ini mengambil katanya asal usulnya dari orang-orang PJOK lagi Kak. Nah, ini berarti kan PJOK ini punya tempat yang istimewa nggak sih Kak? Dari penggunaan kata kurikulumnya saja itu sudah punya tempat yang indah gitu kan, yang dalam sejarahnya. Lagi yang kedua, di Indonesia ini bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, itu PJOK lagi Kak. Jadi kan seharusnya kita ini bangga yang pertama ya Kak sebagai guru PJOK. Karena selama ini PJOK masih dipandang sebelah mata Kak dalam kurikulum, dalam tanda kutip. Dipandang sebelah mata dalam kurikulum. Karena dianggap PJOK lewis kayak yang bola, kasih ini. Nah, di modul kali ini diharapkan kita ini malah menjadi leadernya Kak. Walaupun kita nggak bisa menjadi pengambil keputusan, paling tidak kita bisa menyampaikan hal-hal yang baik dalam kurikulum, dalam program-program sekolah, apapun itu bentuknya, PJOK dimasukkan di dalamnya. Silakan kakak-kakak yang lebih paham apa yang bisa tepat untuk masuk di kurum kakak-kakak, di sekolah kakak-kakak sekalian. Begitu. Itu Kak ya. Oke, kita berjalan pelan-pelan. Ini Kak, ada pertanyaan lagi. Wah, ini kok ngeliat pertanyaan ini, apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah Kak? Ayo Kak, silahkan dijawab di kolom chat. Kecuali Kak Suroso biasanya kalau ngechat sudah nggak kelihatan Kak. Yang lain dipersilahkan di kolom chat Kak, monggo. Apa tujuan? Kira-kira biar kakak-kakak punya gambaran nih, apa sih? Karena memang kita ngajar PJOK kan gitu. Tuh. Kak, dipersilakan Kak. Sebentar Kak, saya sambil angkat telepon ya. Ayo Kak, silakan Kak.
Oke, Kak Junaida udah menjawab tuh. Untuk mengembangkan motorik siswa. Ayo yang lain, Kak. Oke, saya coba baca satu persatu ya. Yang kedua, Kak Made Julian, meningkatkan kebugaran jasmani dan kesehatan fisik, mengembangkan pengetahuan tentang olahraga. Terus menanamkan nilai karakter dan keterampilan sosial, mempersiapkan gaya hidup dan aktif dan hidup sepanjang dan sehat sepanjang hayat. Selain ilmu teori, peserta didik juga belajar ilmu fisik dan adanya di pelajaran PJOK, membantu siswa mencapai keseimbangan antara aspek fisik, mental, sosial, dan emosional. Tujuannya untuk mengembangkan gerak motorik dan memperkenalkan seberapa pentingnya kesehatan bagi tubuh peserta didik dan pentingnya olahraga dalam kebugaran jasmani. Dan juga memperkenalkan suatu permainan ataupun pertandingan yang berbentuk olahraga, salah satunya sepak bola, kasti, softball, basket, dan lain sebagainya. Pembelajaran PPJOK bukan hanya berfokus pada fisik dan keterampilan motorik, melainkan dapat menunjukkan kemampuan kognitif di bidang akademik. Oke. Untuk mengembangkan secara keseluruhan, fisik, kesehatan, oke. Sebagai sarana mengembangkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik bagi siswa-siswa dan sekaligus membentuk pola hidup sehat dan bugar. Mengembangkan berbagai bentuk ekspresi dan pengalaman pribadi yang menyenangkan. Oke, luar biasa. Ya, Kak? Semuanya jawaban Kakak benar. Ketika digabungkan, ditemukan benar, Kak. Kemudian tadi kayaknya dilengkapi oleh Kak siapa tadi? Kak Made Juliana. Ini kan mempersiapkan gaya hidup aktif dan sehat sepanjang hayat. Ini ditutupnya dengan sesuatu yang baik ya, Kak. Oke Kak, saya lanjutkan ya Kak. Jawabannya luar biasa, berarti kakak-kakak ini sudah mulai klik nih tentang materi-materi ya. Oke, menurut CP, menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2004, PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik. Dalam yang pertama mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional. Yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Itu Kak. Jadi, itu capaiannya. Bentar Kak. Kakak-kakak, ini kalau saya perhatikan nih CP-nya sebentar ya. SD sampai SMA pelajaran. Nah, Kak, saya coba cari. Kak, di mana Kak kita bisa nyari CP, Kak? Saya mau nanya, Kak, di mana Kak kita bisa nyari CP yang kira-kira benar? Oh ya, sudah pas, Ding. Tujuan CP ya, Kak.
Tuh, kakak-kakak kalau mau dapetin ini, kakak-kakak bisa buka di PMM, Kak. Karena di PMM lengkap ya sekarang. Sudah ada ini, Kak. Tuh. Benar, Kak. Saya coba. Nih. Untuk ngecek di PMM, saya coba tampilkan ya, Kak, di layar, Kak. Sebentar. Mungkin kakak-kakak bisa cek, nanti kita bisa lihat dibuka di PMM. Ini, Kak, di PMM, Kak. Nah, mungkin sama ya di tampilan di... Kebaca nggak, Kak? Tampilannya, Kak? Kebaca nggak? Kebaca. Kebaca, Kak. Jadi kita bisa lihat dari sini, Kak. Nah, di sini kan lengkap. Pilih jenjang, mungkin kakak-kakak bisa pilih. Bisa pilih di sini. Kemudian di sini langsung ketik aja PJOK. Biar kakak-kakak juga update dengan CP-nya. Lihat CP. Nah, ini kalau kita per fase, mungkin karena saya di SMP ya, di sini. Nah, di sini ada, Kak, CP-nya, Kak. Kelihatan, Kak? Kalau di sini kelihatan, Kak? Sama aja kecil, Kak. Nah, ini, Kak. Nah, ini elemennya. Kita elemennya 4 ya. Terampil bergerak, belajar melalui gerak aktif, bergaya hidup aktif, memilih hidup yang menyehatkan. Ini, Kak. Jadi kakak-kakak nanti bisa baca nih. Di sini, bisa pahami. Oh, ternyata ini CP kita di sini, Kak. Nah, yang kita bahas tadi dari sini, Kak. Nih. Tujuan CP. Di sini ada, Kak. Nah, sama persis yang ada di situ tadi. Mengembangkan, menerapkan, dan yang terakhir upaya peningkatan secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Ini, Kak. Ternyata penting gitu, Kak, bagi kita untuk memahami kurikulum itu, Kak. Apalagi sekarang udah dimudahkan ya, Kak, dengan PMM. Kakak-kakak bisa cari, kita kalau lagi pusing baca di PMM lengkap, Kak. Ternyata lengkap. Kalau pengen belajar buat modul ajarnya, buka PMM ada, Kak. Banyak yang memberi contoh. Insya Allah kita malah dikasih kemudahan di situ, Kak, ya. Oke. Kita lanjut ke materi yang tadi, Kak. Tuh. Karena kalau di laptop punya saya nggak bisa sih PMM-nya dibuka. Oke. Kita lanjutkan, Kak. Oke. Ini, Kak. CP ini yang wajib kita selesaikan, Kak. Wajib banget hukumnya, Kak. Di antara 4 hal ini, ya ini sudah semakin kompleks ya, Kak. Kalau kita bandingkan dengan kurikulum sebelumnya, sekarang semakin kompleks dan lebih dibuat detail dan dibuat sederhana. Sederhana tapi detail gitu. Kak, ya. Oke, mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silahkan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak sekalian. Ini, Kak, pertanyaannya, Kak. Terlepas dari kurikulum apapun, nih, Kak. Selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan.
Kak, silakan dibantu dijawab di kolom komentar atau raise hand Kak untuk membantu menjawab. Mungkin Kak Suroso yang langsung menjawab secara langsung ini kalau Kak Suroso ini. Gimana Kak? Atau yang lain silakan dijawab di kolom komentar semuanya Kak. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuannya apa mata pelajaran kita? Jangan-jangan pokoknya PJOK itu ya untuk berkaitan dengan fisik gitu kan, motorik gitu kan. Padahal ternyata kan enggak juga gitu Kak. Ayo Kak, dibantu Kak dijawab Kak di kolom chat Kak. Silakan Kak. Ayo Kak, silakan dibantu jawab. Atau mungkin ada yang mau jawab secara langsung, nggak apa-apa Kak. Oke, Kak Bobi sudah menganggap sudah memahami. Terus yang lain, kok belum ada jawaban gitu. Ayo Kak, direspon Kak. Ini lambat atau bagaimana ini? Oh, oke. Sudah, karena di setiap kurikulum sudah ada panduannya di Permendikbudnya. Oke. Kan kadang-kadang nih gini Kak Sigit. Ya, kalau ngajar itu berkaitan dengan siswa. Ini saya tidak mengatakan karena saya juga kadang-kadang muncul seperti itu. Ya udah, yang penting tugas saya ngajar tanpa harus tahu nih Permendikbud di-share di grup gitu kan. Udah lewat-lewat aja gitu kan. Alah, share-share aja lah sana. Jangan kita nggak akhirnya nggak fokus gitu kan, enggak. Oke ya, ternyata udah pada memahami ya. Oke, lanjutnya pertanyaan kedua, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Nih. Oke. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai, Kak? Menurut kakak-kakak? Ya, Kak? Bisa, Kak. Gimana, Kak? Ini tempat saya suaranya kecil. Nggak tahu juga kenapa jadi kecil banget suaranya. Ayo, Kak, gimana, Kak? Bisa? Sudah bisa tercapai apa enggak? Bisa, Kak. Alasan bisa apa, Kak? Karena kita dalam pelaksanaannya mengacu pada apa? Sehingga kita bisa mengatakan bisa, Kak. Ayo, Kak. Ini kita sama-sama belajar kan, Kak? Oke, bisa ya Kak. Karena di kurikulum merdeka dibuat semudah mungkin ya, agar pesan yang diharapkan dari PJOK itu sendiri, pesannya bisa sampai kepada kita yang pertama. Yang kemudian sehingga kita bisa mentransfernya, mengaplikasikan, mengimplementasikan ke dalam kelas itu dengan baik, Kak. Makanya sekarang tuh banyak banget meme-meme yang atau konten-konten itu. Kenapa sih di kurikulum merdeka itu malah dibuat seribet itu gitu kan? Misalkan 20 ditambah 235, kenapa harus 20 ditambah
3 di bawahnya. Nah, kenapa penjumlahannya dibuat susah gitu kan? Ada ya konten-konten seperti itu. Padahal ini gini aja langsung bisa. Sebenarnya enggak. Agar setiap orang itu tahu proses, Kak. Karena memang di kurikulum Merdeka itu lebih cenderung mengarah bagaimana kita melewati proses-proses itu dengan baik. Kira-kira begitu. Sehingga saya sangat yakin juga tujuan-tujuan yang diharapkan pasti bisa akan terwujud dengan baik. Ya, Kak? Oke. Nah, ini Kak. Memahami tujuan umum itu penting, Kak. Sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Akhir pembelajaran kita nanti kita akan pahami. Kita akan capai dengan mudah. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru-guru pada satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke TP. Nah, kira-kira begitu, Kak. Ini menjadi penting. Makanya sekarang, apalagi udah mudah ya, Kak. Kita nggak perlu cari konten-konten di Google, di PMM itu udah lengkap ya, Kak. Bahkan sampai yang tingkat modul ajarnya juga sudah ada yang memberi contoh ya, Kak. Berbagi praktik ya, Kak. Berbagi hasil. Sehingga kita sekarang udah lumayan, bagi saya, kita sudah lumayan mudah ya untuk menemukan contoh-contohnya, Kak. Lanjut, Kak ya. Oke, nih. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas yang harus dilakukan. Aktivitas apa yang harus dilakukan oleh murid. Gimana, Kak? Untuk diri kita ini memastikan bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang benar-benar sampai kepada tujuan yang kita sampaikan, Kak, ke tujuan pembelajaran. Nah, ini kan menjadi penting, Kak. Tuh. Karena memang kadang-kadang lalai, saya juga mungkin mengalami ya beberapa kali itu lalai. Kita bagaimana langsung ke fokus pada materi apa yang harus dilakukan murid. Sedangkan kita nggak memikirkan nanti mau kita bawa kemana gitu kan. Tujuan akhir pembelajaran kita, tujuan akhirnya, Kak. Nantinya mau kita jadi apa anak kita. Nah itu, Kak. Ya. Nah, dari ini semua kita akan lari ke sini, Kak. Backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap. Tuh, Kak. Ini nanti kita akan membahas ini, Kak. Jadi nanti bagaimana caranya kita menggunakan backward design gitu kan dalam pelaksanaannya. Sebelum masuk, Kak, kakak-kakak sudah baca kan? Saya minta tolong. Siapa yang tahu apa sih backward design? Kak. Oh, ini jawaban kakak-kakak ya. Oke. Ayo, Kak, siapa yang bisa bantu, Kak? Boleh ngomong langsung, boleh. Kalau yang sudah baca pasti nanti sudah mulai tahu, Kak. Silakan, Kak. Siapa yang bisa bantu, Kak? Alur mundur. Desain mundur, Kak. Desain mundur. Atau ada yang sudah paham maksudnya desain mundur itu bagaimana? Ayo, Kak. Ayo, Kak. Ada yang paham belum? Duh. Ayo, Kak. Kak, boleh open mic, Kak. Silakan, Kak. Bagaimana desain mundur itu, Kak? Kalau kita penerapan kita selama ini apakah sudah menggunakan secara langsung atau belum, Kak? Ayo, Kak, dibantu. Ayo, siapa yang bisa? Bentar, Kak, saya cari minum, Kak. Duh, gatel tenggorokan.
Gimana Kak? Adakah yang sudah mencoba menggunakan backward design? Kalau menggunakan kayaknya belum. Belum coba Kak ya. Ya. Tetapi kira-kira bisa nggak kalau kita pikirkan Kak? Ya, dicoba mungkin bisa. Ya, karena memang kalau belum kita coba nggak bisa ya. Dari istilahnya kayaknya kita asing gitu loh, belum baru Ya, kali makanya ini kan gitu. bahkan ini kalau saya kemarin kami juga ketika melakukan fasilitas di kegiatan kami kemarin, kami bener kayak baru tahu bener tentang backward design karena ini memang yang desain orang-orang PJOK Kak. Iya, iya. Kebetulan ini desainnya orang PJOK Kak dalam kurikulum Merdeka. Kebetulan juga Kak, fasilitator kami yang dari kelompok kami itu memang bagian kurikulum dari kementerian Kak. Tim kurikulum. Jadi ikut mikir. Tapi saya malah tetap nggak nyambung Kak dijelaskan sama beliau karena kemampuan jadi bahasanya nggak nyampe saya ini Kak. Gitu Kak. Tapi saya bisa mengambil intisarinya Kak. Jadi bagaimana proses backward design gitu. Nah, sambil berjalan lagi Kak ya. Oke. Yang pertama kita harus bisa mengidentifikasi CP kita Kak. Nah CP tadi kita kalau mau nyari kan ada ya Kak. Di PMM ya Kak. Bisa mudah. Terus kemudian menentukan model penilaian. Kita mau pakai model penilaian yang seperti apa. Jadi kalau di PJOK agak beda ya Kak penilaiannya Kak. Karena PJOK ini lebih banyak praktik ya Kak. Nah nanti penilaiannya harus seperti apa gitu kan Kak. Kan nggak bisa kita langsung pakai penilaian yang pilihan ganda full gitu. Sedangkan kita ini banyak di lapangannya ya Kak. Kemudian yang ketiga, bagaimana merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Ini Kak, ada garis bawah kalau bagi saya Kak. Bagaimana pengalaman belajar. Ini ada di semua mata pelajaran, tetapi di PJOK pengalaman belajar itu sudah di depan mata Kak. Udah nggak terlalu berat sebenarnya mikirnya, pengalaman belajar. Kalau di mapel lain, karena kebetulan saya juga ngajar di mapel lain Kak, saya berpikir bagaimana pengalaman belajar ini, kalau kita berbicara pengalaman itu sesuatu yang kita ingat dan kelak akan bisa menjadi punya manfaat dan kita bisa terapkan secara jangka panjang gitu Kak. Kira-kira begitu Kak. Nah kalau di PJOK ini kerasa banget kan Kak. Semua yang kita ajari, kita pelajarkan dengan gimana caranya akan ingat terus gitu. Sedangkan kita kan praktik materinya. Ya Kak, kita pelan-pelan Kak. Pesan kunci. Backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan CP yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Nah ini penilaian. PJOK punya teknis penilaian yang lumayan berbeda daripada mapel yang lain. Ini ya Kak. Proses sistematis. Oke. Nah, penyusunan program PJOK. Ini Kak, kita masuk ke aktivitas 2. Kak, saya punya soal begini Kak. Manakah yang benar dari definisi di bawah ini? Silakan boleh bantu jawab, mau di kolom komentar, atau kakak bisa bantu jawab langsung. Oke Kak, ini pertanyaan pertama Kak. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau tidak Kak? Ya Kak? Ayo Kak. Benar apa salah? Ini ada 3 atau 4 soal ini ya, saya lupa juga. Ayo Kak. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3,
Kalau benar kasih jempol, kalau salah kasih emot. Apa saja, sedih, boleh Kak? Ah, kata Kak Junaida jempol. Kata Kak Nuri jempol. Ya, yang lain Kak. Ini ada 3 soal Kak. Yo, responnya Kak. Coba kita cek jawabannya. Ayo Kak, agak aktif dikit Kak untuk ngebaca-baca ya Kak. Kata Kak Apri salah. Coba kita cek jawabannya Kak ya. Ternyata salah, tuh kata Kak Made, Julian juga salah. Ternyata salah Kak jawabannya Kak. Pertanyaan kedua Kak. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Benar jempol, kalah, salah jempol ke bawah. Apa? Kembalikan. Ayo Kak. Kak Apri, Kak Made salah, Kak Wayan Mardian oke benar berarti. Yang lain Kak Junaida salah. Ayo. Kak Nuri salah. Ayo yang lain. Responnya. Kita cek jawabannya Kak. Salah. Kak Astra. Pertanyaan ketiga. Kita kasih tepuk tangan kalau benar ya. Gitu kan. Ketiga. Ini Kak. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Bagaimana Kak? Kak Apri oke, Kak Ida oke, Kak Wayan bingung, Kak Made Astra oke, Kak Made Julian oke, Kak Nuri oke. Kita cek jawabannya Kak. Ya benar Kak. Ini benar ya. Jadi kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Jadi bukan hanya materi ya Kak, yang kita sampaikan kepada mereka. Lanjut. Komponen yang harus ada Kak pada satuan pendidikan, pelaksana kurikulum Merdeka. Yang pertama, struktur kurikulum. Nah, ini. Yang kedua, apa yang kedua? CP. Tadi sudah disampaikan, bisa kita cari ya. Yang ketiga, pembelajaran dan asesmen. Bagaimana kita melakukan asesmen, penilaian. Kemudian, penggunaan perangkat ajar. Terus kurikulum satuan pendidikan atau KSP. Ini biasanya yang ngebuat ini waka bidang kurikulum gitu kan. Ya, materi saya. Nah, di sini ada yang dikotakin, komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan. Jadi masing-masing sekolah tuh pasti KSP-nya beda, Kak. Pasti. Karena disesuaikan dengan karakteristik kita, Kak. Disesuaikan juga dengan visi dan misi dan tujuan. Visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Pengorganisasian, pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Setiap sekolah punya visi dan misi yang berbeda, Kak. Jadi pernah di suatu ketika, Kak, kebetulan saya juga pernah jadi waka bidang kurikulum di SMA Catur Karya. Saya, karena baru pertama kali, dulu masih kurikulum K13, kemudian saya minta materi dari teman gitu kan. Jadi saya mau ATM, amati, tiru, modifikasi gitu kan Kak. Ternyata dalam proses amati, tiru, modifikasi itu saya beberapa hal itu saya
belum sempat terkoreksi gitu Kak. Sehingga banyak yang masih sama dengan keadaan dengan sekolah beliau. Nah, ketika ada pengawas, saya ditanya sama pengawas, kenapa kok materi ini cenderung sama gitu dengan, harusnya nggak sesuai dengan kondisi sekolah. Gitu. Nggak disesuaikan dengan karakteristik sekolah kita. Ya, bisa kita contohkan misalkan gini, ada sekolah yang visi misinya fokus ke pengembangan iptek gitu kan. Tapi ternyata di sekolah lain bagaimana pembentukan karakter, fokusnya kepada karakter siswa. Sesuai P5 misalkan. Nah ini kan nggak sinkron Kak dengan materinya. Jadi fokusnya gitu. Jadi memang harus setiap satuan pendidikan harus punya pembeda ya Kak. Antara satu dengan yang lainnya. Sehingga arah tujuan sekolah kita mau kemana berada di situ. Jadi yang nomor 5 ini lengkap ya Kak, isinya. Sekolah kita mau dibawa kemana, terus disesuaikan dengan visi misi, bagaimana CP kita, bagaimana kemudian permata pelajaran bagaimana gitu ya Kak. Oke, nah ini yang kita bahas. Baru saya sampaikan. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Nih, yang menjadi garis tebal agar bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira. Kakak-kakak, Bapak Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Nah ini Kak. Kita bisa masukkan Kak PJOK dari dalam kurikulum satuan pendidikan. Tuh. Mungkin saya mau tanya dulu Kak, di antara kakak-kakak di sini adakah bidang kurikulumnya Kak? Wakil kepala sekolah bidang kurikulum? Ada nggak Kak? Atau tim pengembang kurikulum di sekolahnya? Kak Apri bukan ya Kak? Cek Kak Apri. Atau yang lain, guru yang lain? Apakah menjadi waka bidang kurikulum di sekolahnya atau mungkin tim pengembang kurikulum? Siapa Kak? Saya mau sharing juga Kak. Karena kalau yang di kurikulum Merdeka saya belum pernah. Ayo Kak, ada nggak yang menjadi tim pengembang kurikulum atau waka kurikulum? Waka bidang kurikulum, ada nggak? Nggak ada ya? Kak Suroso nggak bidang kurikulum, Kak Suroso? Karena biasanya tuh cenderung yang tua-tua. Tidak Kak Bram. Tidak. Enggak di bidang kurikulum. Kurikulumnya Kak? Ya? Kurikulumnya siapa di sana? Kurikulumnya ya kepala sekolah dengan yang jelas itu guru-guru kelas itu Kak Bram. Tuh. Kalau di SD gimana ya Kak kurikulum? Soalnya kalau di SMP kan ada waka bidang kurikulum. Di SMA juga ada, SMA SMK ada waka bidang kurikulum. Kalau di SD bagaimana Kak sistem? Kalau di SD itu nggak ada yang waka kurikulum itu nggak ada Kak. Jadi di SD itu hanya dalam perencanaan kurikulum itu dimusyawarahkan secara bersama-sama, disesuaikan dengan lingkungan sekolah itu sendiri. Jadi kayak khususnya kayak materi pelajaran olahraga itu nanti ya ikut dimasukkan di dalamnya gitu Kak Bram. Oh gitu. Ya contohnya kayak di SD kami ini Kak Bram, yaitu program-program itu istilahnya kayak P5-nya kan program yaitu hidup berkelanjutan, sambil contoh yaitu sekolah tanpa sampah plastik, itu kan berkelanjutan Kak Bram. Itu adalah dalam kurikulumnya yang kita kembangkan, dan itu mungkin di sekolah-sekolah itu dalam pengembangan seperti itu tidak sama di satuan pendidikannya Kak Bram, karena sesuai dengan sekolah masing-masing Kak Bram. Cuman kalau di tempat kami dalam penyampaian kurikulum itu kemarin itu dimusyawarahkan gitu, walaupun
istilahnya kerjanya itu sama-sama. Kalau SD seperti itu karena nggak ada waka kurikulumnya Kak Bram. Makasih Kak Bram. Oh gitu. Oke. Yang lain Kak, ada di Jadi gini Kak, saya mau nanya lagi nih Kak Suroso, sebentar Kak. Mungkin yang lain boleh menjawab yang SD, karena saya juga belum begitu paham. Jadi KSP nanti yang bertanggung jawab langsung kepala sekolah ya Kak? Iya. Kurikulumnya? Iya. Oh gitu, tidak ada orang yang satu di bagian tertentu yang fokus ke dalam kurikulum, bukan gitu ya Kak? Tidak, cuma dalam penyusunannya itu kita dimusyawarahkan bersama-sama Kak Bram kalau di satuan pendidikan kami di Sumber Makmur. Oke, berarti ya memang harus kayak gitu Kak, karena memang kalau di SMP, SMA itu ada namanya tim pengembang kurikulum. Jadi ada waka kurikulum, ada tim pengembang kurikulum. Itu isinya nanti guru yang nanti mikirin kurikulum gitu. Mau dibawa kemana, visi misinya kita bagaimana, turunnya kemana. Kalau Kak Suroso bisa ikut andil nggak dalam kurikulum? Saya dalam kurikulum kemarin tidak ikut andil Kak Bram. Tidak ikut? Nggak ikut. Biasanya ikut? Selama ini belum pernah diajak. Nah itu. Maksud saya begini kakak-kakak. Ini kan kita di PJOK, jadi bagaimana caranya kalau kita berbicara gerak, gitu kan? Nah di sini kan ada kultur gerak. Bagaimana kalau kita bisa memasukkan poin-poin ini ke dalam kurikulum, Kak? Kurikulum satuan pendidikan. Di situ kan banyak ya, Kak. Penuh ketika membuat visi dan misi, kemudian turun kepada misi, terus bagaimana pencapaian untuk mencapai itu semua. Itu penjelasan banyak, Kak. Nah, kalau bisa PJOK dimasukkan, Kak. Ya, mudah-mudahan nanti semua setelah memahami seperti ini, Kak Bram, karena setelah belajar bareng-bareng, mungkin nanti bisa diusulkan melalui dalam musyawarah dalam penyusunan kurikulum, Kak Bram. Ya, biasa kalau kurikulum tuh ganti nanti per tahun ya, Kak? Iya, betul, per tahun. Tapi bisa dimodifikasi, diperbaiki, direvisi ya, Kak? Bisa direvisi, Kak? Iya. Disesuaikan. Ya ini Kak, sebagai contoh yang mungkin begini. Di kurikulum menyatakan, bahkan di situ kita sampaikan, kita di dalamnya tuh misalkan kita ada program sekolah gitu kan. Kita buat aja nitip satu contoh. Ini yang sudah, kalau di sekolah kami ya Kak, itu parkir ya. Anak-anak itu karena memang sudah pakai motor, udah nggak bisa lagi dilarang lah. Karena memang kultur wilayah kita gitu kan ya Kak. Parkir itu kan di luar sekolah. Jadi jarak tempat parkir ke sekolah itu paling dekat ya kira-kira sampai pintu gerbang itu hampir 100 meter, Kak. Nah ini sudah menjadikan mereka bergerak, Kak. Menjadikan mereka bergerak. Dari tempat parkir menuju kelas. Ini kan kebiasaan gerak akhirnya, Kak. Ini contoh kecil aja, Kak. Atau mungkin kita wajibkan anak-anak 50 meter sebelum gerbang yang membawa kendaraan mungkin yang parkir di dalam ya Kak. Wajib didorong, misalkan Kak, kendaraannya. Tidak boleh. Nah ini contoh sepele Kak. Sepele, tapi kan mereka akhirnya ada gerak Kak. Atau mungkin program lain yang bisa kita terapkan kepada anak-anak. Mungkin apalah. Mungkin kakak-kakak bisa. Jadi ini menjadi kurikulum dalam sekolah gitu Kak. Jadi programnya program sekolah, bukan kurikulumnya orang PJOK gitu Kak. Tetapi kultur gerak tadi masuk gitu. Coba Kak Suroso, gimana Kak? Kalau tempat saya ya itu tadi yang tak sampaikan Kak Bram, yang saya masukkan dalam kurikulum, khususnya saya yang dari guru PJOK. Karena saya dalam P5-nya itu menuju ke arah hidup berkelanjutan. Jadi saya memasukkan program itu sekolah tanpa sampah plastik. Itu programnya Kak Bram, dan sudah saya jalankan ini ya memang setelah program ini saya usulkan dan sebelumnya itu perbedaannya drastis Kak Bram, bisa dikatakan 90% itu tanpa sampah plastik sudah tercapai Kak Bram, baru 3 bulan di semester 1 ini Kak Bram. Gitu. Ya berarti bagus Kak ya. Nah, ini kan masuknya kan di apa itu, Kak?
P5 Kak Bram. Nah, P5 Kak ya. Ya. Oke. Sementara itu Kak Bram dari Kak Roso. Oke. Terima kasih Kak Bram informasinya. Oke. Untuk yang lain Kak. Jadi itu kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler. Kan kalau P5 bukan masuk ke dalam pelajaran inti ya Kak. Jadi dia penambah gitu ya Kak. Nah jadi kalau P5 memang ya oke lah Kak, minimal gitu ya. Sudah masuk di P5 ya Kak. Itu udah minimal banget ya Kak. Sudah masuk di P5 gitu kan. Terus kemudian mungkin bisa Kakak juga tiru untuk di P5-nya. Bagaimana ada kultur geraknya. Makanya kebetulan tempat kami tahun ini bangunlah jiwa dan raganya Kak. Nah saya mau memasukkan kemarin tuh gobak sodor. Cuman setelah berjalan ternyata nggak berjalan dengan baik. Malah gobak sodor Kak yang saya majukan Kak. Jadi kurang berjalan dengan baik. Terus akhirnya dirubah ke apa kemarin ya. Ini agak lumayan banyak perubahan Kak di sekolah. Jadi banyak, diganti yang ini kayaknya belum matang, yang ini diganti. Jadi ini mau dicoba betengan Kak. Kan betengan umum ini Kak. Nah ini yang tempat kami sudah mulai berjalan Kak. Tuh. Dibuat menjadi betengan. Terus itu bisa menjadi apa ya Kak? Kebiasaan gerak anak. Dan kita juga tanpa perlu ngoyo lagi gitu. Ini menjadi kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah, bukan tugas guru PJOK. Kira-kira begitu Kak. Jadi bagaimana caranya PJOK tetap berjalan dengan baik, disesuaikan dengan karena sudah masuk dalam kurikulum. Kira-kira begitu Kak. Ya. Jadi harapannya kakak-kakak menjadi ketika ada pengembangan kurikulum atau mungkin temui kurikulumnya boleh baca kurikulum satuan pendidikannya bagaimana gitu, KSP-nya. Mungkin kalau yang dulu KOSP, kurikulum operasional, kalau yang K13, kalau sekarang kurikulum satuan pendidikannya bagaimana dibaca. Kira-kira PJOK bisa masuk di mana, gitu Kak. Ya. Oke, lanjut. Mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Nah, karena saya tadi tanya, udah saya tanyakan tadi ya Kak, gimana di tempat sekolah kakak-kakak dalam menyusun kurikulum PJOK. Oke, yang pertama ada pertanyaan, bagaimana kakak-kakak selama ini merancang dari kurikulum. Nah, Kak, di sekolah kakak, bagaimana kurikulum bagaimana PJOK berjalan, Kak? Gimana ya kalau menyampaikan? Sudah masukkah ke dalam kurikulum? Atau kakak-kakak udah pernah baca belum kurikulum satuan pendidikan di sekolah kakak-kakak? Nah ini pertanyaan dari saya Kak. Ada yang sudah pernah baca belum KSP? Kurikulum satuan pendidikan di sekolahnya masing-masing? Coba Kak. Kan dia nanti dalam satu bundle gitu Kak. Dalam satu file. Lengkap itu Kak. Bahkan di situ nanti pengaturan jam pelajaran juga ada. Terus sekolah kita arahnya kemana. Saya nggak ada filenya sih kalau yang untuk sekolah saya ada Kak. Sekolah saya Kak. Kakak. Boleh? Atau jangan-jangan kakak-kakak belum hafal visi misi di sekolahnya kakak-kakak sendiri. Ini penting Kak ya. Kita sebagai guru kita harus tahu visi misi sekolah kita Kak. Ayo Kak, tolong respon Kak. Biar kita sharingnya mantep ini Kak. Ayo. Atau bagaimana Kak dengan kurikulum di sekolahnya Kak? Ini nanti lari ke PJOK-nya Kak. Atau bagaimana? Ayo Kak Asra. Kak Asra. Bagaimana Kak Asra? Ayo. Silakan. Saya pribadi sejauh ini sama sekali tidak mengetahui apa itu kurikulum Kak Bram. Jadi nggak pernah baca-baca sama sekali.
Jadi belum pernah baca nih kurikulum satuan pendidikan di sekolahnya, Kak? Belas sama sekali. Oke. Tapi visi misinya tahu Kak? Visi misi sekolah? Visi misi sekolah tahu, pernah baca, tapi kalau untuk hafal tidak. Ya oke ya. Kalau itu wajar, minimal tahu dulu Kak. Nah, jadi kalau di SMK Astra ini di SMA ya Kak Aris? SMA Banjarmargo, Kak Bram. Ya, di SMA sama Kak Sigit ya. Betul. Ya, jadi itu ada Kak, nanti ada tim pengembang kurikulum. Biasanya itu ada nggak biasanya juga sih, kadang-kadang diatur sendiri, yang penting selesai tim kurikulum itu kayak gitu kadang-kadang. Makanya harus ada tim pengembang kurikulum. Di sekolah kami untuk yang tahun kemarin, karena saya lagi gerot-gerotnya gitu kan, lagi banyak nyenggol-nyenggol tim kurikulum, ada Kak. Tahun ini saya nggak disenggol sama sekali dan nggak ada di sekolah ini, nggak ada. Tim pengembang aja baru dibuat kemarin ketika saya tegur ulang. Kira-kira seminggu, ya sekitar seminggu yang lalu. Karena kalau memang kita tidak nyenggol Kak. Kadang-kadang kurikulum itu dibuat asal ngopi dari tempat yang lain, edit-edit dikit, dan kita PJOK tidak punya tempat Kak. Karena apa? Kenapa harus punya tempat Kak? Karena kita ini menjadi poin yang paling penting loh Kak. Ada Jumat Sehat loh, itu kan kita itu harusnya yang menjadi leadernya Kak. Jumat Sehat. Bagaimana Jumat bersih itu bukan anak-anaknya menjaga kebersihannya Kak. Nah ini kan kita ini yang punya tempat itu Kak. Nah ini kita harus bisa bagaimana kurikulum, di dalam kurikulum itu kita punya andil gitu Kak. Nah ini nanti mulai kakak-kakak saya minta tolong untuk ketika di sekolahnya tanya ya dengan waka bidang kurikulum atau dengan kepala sekolahnya kalau untuk tingkat SD, minimal dibaca isinya apa Kak. Oh ternyata kayak gini kurikulum. Nah dicek PJOK di mana tempatnya gitu. Yang kira-kira kok sama sekali nggak ada kaitan dengan PJOK nih gitu kan. Atau program-program yang dicanangkan oleh itu ada nggak yang kaitan dengan PJOK gitu Kak. Kalau nggak ada ya kita mengusulkan bagaimana kalau kita sampaikan program yang ada kaitannya yang itu tadi kalau kita bicara di poin ini. Nih, relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi kebiasaan gerak anak di tempat kita tinggal. Ini paling penting. Kan itu kan nanti di kurikulum itu ada Kak. Bagaimana karakteristik siswa, bagaimana karakteristik sekolahnya, satuan pendidikannya gitu. Jadi lengkap Kak di situ nanti Kak. Sehingga kakak-kakak bisa tahu mau kemana arah ke depan nanti. Jadi kan lumayan ngurang-ngurangi tugas guru PJOK. Jadi karena ditolong sama yang lain. Itu ya Kak? Oke. Yang kedua, apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas. Nah ini kita sudah mulai mengarah kepada diri kita sendiri Kak. Jadi kurikulum yang di sini tadi, yang nomor 1 ini, bisa sudah mulai kekaitannya pengembangan kurikulum mata pelajaran. Bagaimana kakak-kakak membuat modul ajar. Bagaimana sekarang kakak-kakak sudah mulai membuat penilaian. Asesmen kakak-kakak sudah baikkah gitu. Sudah dapat mengasesmen gitu kan, menangkap, mengcapture yang dilakukan oleh peserta didik dalam mata pelajaran kita, sudah mampu mendeskripsikan gitu kan, kemampuan anak-anak didik kita kah gitu. Itu dalam sisi asesmen. Bagaimana perencanaan kita, bagaimana program kita berjalannya. Nah ini khusus dari PJOK-nya langsung Kak, di luar kurikulum satuan pendidikannya Kak. Ya Kak. Yang kedua tadi, nih. Apa saja yang selama ini Bapak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid? Ya Kak. Apa kira-kira nih Kak? Ini kita harus mikir Kak memang yang kali ini Kak. Karena memang selama ini ya kalau bahasanya pengawas kami Kak, Bu Susi Anggoro kasih, ayo guru-guru pada tobat katanya. Jadi kita disuruh tobat Kak. Sudah mulai serius mikirin anak-anak gitu kan Kak. Karena urusan ini kan
jantungnya ya Kak, jantungnya di sini. Jadi kita harus sudah mulai fokus dengan jantungnya gitu kira-kira Kak. Apa Kak yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas? Atau mungkin saya bisa contohkan yang bernilai itu anak-anak bisa menghargai dirinya tentang pentingnya sehat. Nah, ini kan bernilai yang sangat tinggi nilainya. Jadi kita benar-benar maksa anak. Pokoknya Bapak tahu setiap kalian melakukan kegiatan pembelajaran, kita fokusnya adalah bagaimana kalian sehat bugar, bagaimana kalian bisa menerapkan ini sebagai pembelajaran, sebagai kebiasaan, sebagai budaya positif di rumah. Dengan dampak sepanjang hayat. Jadi penting ya Kak, sesuatu yang bernilai gitu kan. Biasanya kalau ada sesuatu yang bernilai kan berharga, akan selalu ada dan dikenang Kak. Iya Kak. Oke, kita jalan pelan-pelan lagi. Nah, bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK sekarang yang berlaku? Kalau kita baca dari sini Kak. Kakak-kakak bagaimana dalam merancang program-program PJOK? Nah, sekarang kalau kita bicara Kak, kita ngajar tuh kadang-kadang nggak 2 JP Kak. Misalkan ada 2 JP nih, atau 3 JP. PJOK berapa JP Kak ya? Kalau di SD berapa JP Kak? Saya izin kurang paham ini Kak. Siapa yang bisa bantu jawab? Kak Ida berapa Kak? Kalau semester ini 3 jam Kak cuman. 3 JP Kak ya? Per pertemuan 3 JP. Per 1 minggu. Iya, per 1 minggu 3 JP kan? Oke, itu 1 JP-nya berapa ya Kak SD? 35 apa 30 ya? Saya kurang ingat. 35 Kak. 35. Itu kelas atas dan kelas bawah sama ya Kak? Fase A sama B sama? Sama. A, B, C ya kalau SD itu ya? Atau B, C? Saya kok lupa. Tuh. Fase A sama B aja. Oke ya. Oke. Jadi selama 3 JP itu, yakin kita selesaikan tugas kita selama 3 JP Kak? Kayaknya enggak ya Kak? Karena waktu real PJOK itu mungkin ada hampir sekitar 10 menit waktu yang hilang. Ya 10% lah, enggak sampai 10 menit. 10% dari waktu yang hilang. Minimal. Karena apa? Ada mikir waktu ganti baju Kak. Ya kan? Habis ganti baju, proses transisi. Transisi dari anak-anak mempersiapkan diri sampai siap ini, panjang ini waktunya kadang-kadang. Dan pasca kegiatan, kan nggak mungkin Kak, kita misalkan habis jam 9 gitu Kak, contoh ya Kak. Terus kita benar-benar habisin di jam 9, mungkin nggak Kak? Karena pasti akan makan mata pelajaran lain ini Kak. Ganggu pelajaran lain. Itu kalau yang langsung ke istirahat mah oke, kalau yang enggak bagaimana? Nah, ini pentingnya kita masuk di dalam paham tentang kurikulum itu Kak. Berada dalam kurikulum. Jadi kita bisa langsung kayak memahami situasinya. Ini kayak luar biasa ya Kak di PJOK ini. Harus punya apa ya? Empati ya. Empati yang baik terhadap anak gitu kan. Bahkan kalau di sekolah kami saya sampai ngomong ke guru mata pelajaran setelah saya, misalkan saya ternyata waktu saya, Bu, misalkan di jam saya hanya 2 JP ya Kak. 3 JP-nya, yang 1 JP itu dimasukkan ke dalam P5. Nah jadi di 2 JP itu saya ngajar.
kira-kira kurang waktu 5 menit, saya cukupkan anak-anak untuk berganti pakaian. Atau ketika materi saya praktik dan belum selesai, saya pasti izin untuk ke guru yang selanjutnya. Misalkan kita habis di jam 9 pas gitu tadi ya. Saya langsung izin ke guru berikutnya, saya minta waktu 10-15 menit untuk anak-anak berganti pakaian. Nah, artinya ini harus punya kesadaran pribadi dari kita guru untuk memunculkan empati kita, bahkan dengan guru yang setelahnya. Kadang ini menjadi konflik ya Kak, kalau kita memang nggak memahami struktur yang harus kita lakukan di dalam pembelajaran PJOK. Tuh. Karena memang manajemen waktu di pelajaran PJOK ini berbeda Kak dengan mata pelajaran lain, memanajemennya. Kalau di mata pelajaran lain bisa jadi ketika kita mengajar di kelas, kita bisa tentukan, oh habis ini nanti anak-anak kasih tugas ini sekian menit. Nah kalau di PJOK harus mikir ganti baju, pakai ganti baju lagi, 2 kali ganti baju. Atau kalau yang di jam pertama mungkin anak-anak sudah pakai baju olahraga dari rumah. Nah ini kita manajemen semuanya Kak. Mungkin kalau di sekolah kakak sudah pasti sudah menemukan solusinya Kak. Saya yakin sudah menemukan solusinya. Tetapi hal seperti ini sudah harus kita pikirkan dengan matang karena ada waktu yang tersita juga dari anak-anak, bahkan dari kita, bahkan guru yang setelah kita. Ya. Oke. Ya. Nah, kalau kita bahas, kita integrasikan dengan mata pelajaran lain. Bagaimana? Ya pasti bisa gitu. Mata pelajaran yang berlaku. Jadi bisa, pasti bisa. Semua hal tadi bagaimana kita integrasikan dengan PJOK. Baik dalam struktur kurikulum, kemudian di kelas itu sendiri. Oke. 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nah, kita harus bisa nih Kak memahami karakteristik peserta didik ini Kak. Kita susun semua. Kita butuh mengidentifikasi Kak. Kita bisa menganalisa dan menggunakan informasi sebagai cara untuk kita melakukannya Kak. Oke. Sebentar Kak, ini harus merespon chat sebentar ya Kak. Ini agak lumayan penting. Sebentar Kak. Sambil berjalan nggak? Oke. Bagaimana tadi kebutuhan karakteristik peserta didik ya Kak? Di sini memang kita harus benar-benar bisa fokus. Kita menganalisa mereka. Kalau di sekolah SMP SMA kita bisa bantu memahami kebutuhan karakteristik peserta didik kita melalui guru BK Kak. Biasanya guru BK mereka punya asesmen sendiri Kak. Asesmen awal. Jadi nanti kita minta data tingkat dengan beliau. Kalau SD kayaknya nggak ada ya guru BK gitu kan. Tuh. Nanti kita minta data bagaimana yang harus melihat data anak-anak. Bagaimana data anak-anak kita. Nah di sini Kak. Di sini titik di mana kakak-kakak dapat mengakomodasi suara peserta didik. Jadi di sini kita lihat kebutuhan anak kita tuh apa sih gitu kan. Sesuai karakter wilayah kita gitu kan. Dengan kata lain, nah kita bisa melakukan perencanaan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi kita denger dulu dari suara mereka.
Ada 3 hal ya, choice, voice, dan leadership. Nah, nanti itu ada materinya. Yang kedua, di konteks masyarakat. Kita harus bisa menganalisanya, Kak. Bagaimana sumber daya ekonomi masyarakat kita, lingkungan fisiknya, latar belakang penduduk kita, etnis, agama, dan tingkat pendidikan yang kita sudah sampaikan tadi. Ya. Kemudian waktu, nggak sedikit guru PJOK di sana, di luar sana ngajar sambil mengalir mengikuti waktu yang bergulir. Tidak memperhatikan bagaimana waktu yang benar-benar tersedia sepanjang tahun. Jadi kita harus bisa menghitung jumlah JP per tahun. Jadi apa namanya, Kak? Waktu hari efektif gitu kan, Kak. Kalau kita hitung, pasti banyak waktu kita yang hilang, Kak. Bayangin aja kalau dalam 1 tahun itu berarti kita ada berapa JP, Kak? Waktu hari efektif ada berapa, Kak? Mungkin yang sudah rapi RPP silab modul ajarnya perangkat kurikulum yang udah rapi, Kak. Yang sudah membuat hari efektif, aduh, ya saya hari efektif saya di mana filenya lupa saya juga. Yang masih ingat ada berapa, Kak, hari efektif kita, Kak? Dalam 1 tahun? Saya agak lupa ini punya saya berapa ya. Anggap saja gini aja, Kak. Kalau setahun itu 52 minggu efektif, pakai sekitar 30 apa 40, aduh lupa saya, Kak. Anggap aja kita buat 40, Kak. 40 kali pertemuan efektif. Misalkan ini, Kak. Kalau kita anggap 1 pertemuan tadi, gitu kan, sudah ada istirahat anak untuk menyela tadi, untuk ganti baju 10%, berarti kalau 70 menit, berarti 10%-nya 7 menit ya, Kak. 7 menit untuk ganti baju gitu, Kak. Belum nanti kita sudah mulai masuk pembelajaran, kita membuat persiapan anak-anak, bagaimana pemanasan, segala macam, sampai menuju materi inti. Nah, kalau 7 menit kali 40, udah 200 sekian menit, Kak. Yang terbuang selama 1 tahun PJOK tuh, Kak. Makanya kita harus benar-benar bisa mengatur estimasi kita, Kak. Tuh. Jadi pembelajaran itu ya harus bagaimana efektif. Dan karena banyak yang terbuang gitu, Kak, di PJOK ini. Kalau di mata pelajaran lain kan nggak ada itu. Mungkin kalau ada komputer, informatika. Jadi dia harus ke ruang ke lab dulu atau mungkin praktek IPA gitu kan. Oke, untuk alokasi JP, Kak, SD 3 kali 35 ya, berarti 2 kali 35 70 menit, terus SMP 40, SMA 90, jadi SMA 45 menit. Tuh, Kak, saya mau tanya, Kak, untuk yang tingkat SD dulu kali ya. Tingkat SD, 30 menit itu cukup nggak, Kak, untuk PJOK, Kak? 35 menit, Kak? Merasa cukup nggak? Atau masih kurang? Kak Aris, untuk SMA cukup nggak 45 menit, Kak Aris? Dalam 1 kali pertemuan itu kurang, Kak Bram. Kurang ya, Kak? 2 JP itu kurang nggak ya? Kurang. Ya, kurang. Karena apalagi kalau udah mulai praktek gitu, Kak. Waduh, rasanya ini entah kapan selesainya gitu, Kak. Oke, mungkin saya yakin sama kita semua, Kak. Saya juga merasa kurang jam PJOK ini. Kok kayaknya udah habis aja gitu kan, Kak. Sedangkan materi kita masih belum selesai. Kecuali kalau cuaca panas baru pengen buru-buru selesai. Oh, gitu, Kak. Oh, gitu ya, Kak. Iya sih, disesuaikan dengan cuaca kan gini. Ya, oke, Kak. Terima kasih. Tapi kita harus sadari, alokasi waktu berapapun akan selalu kurang kan, Kak? Bagi kita yang mungkin kita nggak bisa memanage waktunya gitu, Kak. Maka kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan realistis dan bijak, kayak gitu, Kak.
kuncinya adalah bahwa kita harus dapat ngeracik lagi bahasanya kan. Unsur-unsur dalam perencanaan yang memungkinkan peserta didik mencapai apa yang bernilai. Jadi pulang sekolah anak-anak tuh bawa pesan, bawa ilmu di dalam PJOK. Artinya kakak-kakak harus cukup memiliki pengetahuan tentang bagaimana teknis penjadwalan dan bersikap realistis mungkin dengan apa yang menjadi tujuan. Jadi kita harus bisa fokus ya Kak. Tuh. Maaf ya Kak, sambil minum gitu kan. Saya ini harus banyak minum kalau lagi aktivitas itu. Nggak harus dari aktivitas, memang biasa banyak minum. Apalagi kalau begadang, minum itu air putih, terus kopi itu wajib gitu. Air putih yang paling utama. Karena kalau kurang air putih, bangun tidurnya nggak enak di badan. Kayak sakit semua gitu. Kemudian cakupan dan tahapan Kak. Tuh. Secara detail, cakupan adalah konten apa saja yang diajarkan dan yang menjadi fokus dari konten tersebut. Dan apa saja aktivitas yang dipilih dalam konten-konten itu materinya, Kak. Makanya kita dalam pembelajaran diferensiasi ada diferensi proses, ada diferensiasi konten, ada diferensiasi produk. Tinggal kita bagaimana materinya, kontennya. Mau kita buat banyak kah? Mau kita dikit kah? Jadi kita memunculkan banyak kontennya. Sampai sini Kak. Tapi kalau pembelajaran diferensiasi sudah mulai paham Kak? Dikit-dikit ya Kak. Karena memang harus dikit-dikit Kak. Kalau tiba-tiba banyak nggak bisa Kak. Jadi kalau kakak-kakak ulang-ulang aja modul, nanti kita kaji lebih dalam bagaimana pembelajaran diferensiasi. Nanti kita akan kaji, Kak. Kita harus bisa mempertimbangkan banyak hal, Kak, dalam PJOK. Kalau berbicara cakupan dan tahapannya, Kak. Kita juga harus mempertimbangkan aset, gitu, yang kita bahas kemarin. Jadi tujuan kita, aset, kita bahas tujuan, waktu yang tersedia bagi kita, dan apa yang bermakna, relevan, dan bernilai bagi peserta didik. Jadi intinya, bagaimana ketika kita mengatur perencanaan itu, titik bagian yang paling bernilai, kita tekankan terlebih dahulu, Kak. Kita tekan dulu. Kita ulang-ulangin, kita fokuskan, Kak. Yang menjadi tujuan akhir pembelajaran. Backward design tadi, yang kita udah dibahas tadi. Tujuan akhir dari pembelajaran itu yang kita tekan, Kak. Terus diulang-ulang, dimatangkan di bagian itu. Yang lain jangan, dikurangin tingkat kematangan. Sehingga tujuan yang kita harapkan bisa lebih mudah tercapai. Oke. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kakak perhatikan. Mengenai bagaimana cakupan dan tahapan. Yang pertama, PJOK itu bukan pelajaran dengan multi aktivitas gitu ya Kak. Di mana peserta didik mendapatkan banyak pengalaman akan tetapi singkat untuk di tiap aktivitasnya. Jadi harapan kakak tadi kan kita bahas, semua peserta didik tahulah, nggak ketang sedikit-sedikit gitu kan Kak. Nah, aktivitasnya. Bahkan sekarang itu kan konteks pembelajaran itu gimana Kak? Kita mau diajarkan yang lebih mana dulu gitu kan Kak? Mau dimatangkan lebih mana dulu? Kalau di tingkat SMP dan SMA itu kan bisa. Kalau SD tingkat ABC itu enggak ya Kak? Saya kurang mendalami sih. Tapi dalam materi kita mau konteks mana, materi mana dulu yang mau kita selesaikan. Mau permainan invasi ya udah dari kelas semua kita invasi sampai selesai. Fokus sampai habis. Sehingga matang anak. Jadi ketika kita menempatkan orientasi PJOK untuk memfasilitasi peserta didik untuk menjadi aktif secara jasmani sepanjang hayat, maka kurikulumnya harus saling berkaitan dan bermakna. Unit aktivitas yang pendek,
waktunya tidak mungkin peserta didik mendapatkan kompetensi yang memadai dari dalam aktivitas. Jadi akan terbuang sia gitu loh. Kalau yang cuma sedikit-sedikit tadi, makanya kalau bisa satu dimatengin gitu kan. Teknis pematangannya bagaimana? Nah, itu di kurikulum pembahasannya. Orientasi PJOK yang baru kita ulas perlu dimaknai sebagai secara hati-hati. Dalam menentukan cakupan dan tahapan sebagai guru, kakak-kakak tentu menginginkan konten dan aktivitasnya dapat bermanfaat di usia dewasa mereka. Ini bisa menjadikan ke dalam pembelajaran yang memperlakukan peserta didik sebagai miniatur orang dewasa. Meskipun kita menginginkan apa yang dipelajari itu dapat diterapkan sepanjang hayat. Kakak-kakak juga dapat memfasilitasi mereka untuk dapat berpartisipasi dalam belajar dari, dan menikmati aktivitas yang bernilai di tiap-tiap tahapan berikutnya, termasuk ketika mereka anak-anak dan remaja. Jadi kita langsung berharap bagaimana cakupan dan tahapan itu kita lewati step by step dengan baik. Dan titik bernilai tadi, Kak, yang kita bahas bernilai tadi, menjadi titik tekan. Jangan sampai nanti ketika dewasa mereka tidak dapat apa-apa, Kak. Tidak ada pengalaman bermakna dan bernilai, Kak, dalam hidupnya. Jadi ketika kita buat perencanaan pembelajaran, dimatangkan di bagian itu. Yang terakhir, penggunaan teknologi. Ya, penggunaan teknologi itu udah menjadi wajib ya bagi kita sekarang ya. Ini Mas sudah paham lah bagaimana kita menggunakan teknologi dalam kurikulumnya. Jadi kalau bisa, PJOK dimasukin teknologi, Kak, di dalamnya, Kak. Silahkan saja kakak-kakak yang ngatur. Saya yakin kakak-kakak sudah tahu tentang itu. Karena memang apakah teknologi berkaitan dengan proyektor? Ya, ada. Dan mungkin ada benda-benda lainnya yang bisa kita manfaatkan, Kak. Oke, lanjut, Kak. Ketiga, karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi KHD dalam pendidikan nasional. Menurut kakak-kakak, apa sih menjadi kata kunci apa yang berulang kali kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Apa, Kak? Kita menjadi fokus apa, Kak? Bernilai, bermakna, dan sepanjang hayat gitu. Kayaknya berulang-ulang kita bahas itu, Kak. Sepanjang hayat. Oke, kita akan sama. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka. Jadi kalau kita bahas ini, yang pertama fokus pada materi esensial. Muatan yang penting paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Bagaimana kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Berat, Kak, beban kita, Kak. Selain fisik, jiwa, dan raga juga ini kan. Rohani juga gitu kira-kira kan. Fleksibilitas pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Kita sesuaikan ya, Kak. Karakteristiknya 3. Yang pertama, kurikulum merdeka ya. Fokus pada materi esensial, pada inti-inti materi. Kemudian pengembangan kompetensi dan karakter. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Merdekanya di sini, Kak. Fleksibilitasnya ini, Kak, yang membuat merdeka. Oke. Mari kita diskusikan pemikiran KHD secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. KHD menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun. Nah ini ya, segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah ini, Kak. Tugas kita apakah sebagai guru, fasilitator? Fasilitator apa tugasnya? Menuntun, Kak. Segala kodrat. Kodrat ada anak-anak itu ada 2, Kak. Kodrat itu ada 2, Kak. Kodrat alam dan kodrat zaman. Zaman sekarang udah zaman modern seperti ini, Kak. Kodrat alam, kondisi lingkungan sekitar kita, Kak. Itu harus bisa kita sesuaikan, Kak. Disesuaikan dengan itu. Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Makanya kalau di guru penggerak salam dan bahagia, selamat dan bahagia. Ini kan kuncinya adalah selamat dan bahagia ketika nanti dia hidup, Kak.
Oke, oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya Kak ya. Lakunya, tingkahnya, lakunya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, ini Kak. Kalau kita lihat luar biasa bener ya Kak. Ki Hajar Dewantara memikirkannya gitu kan. Nah, sudah mau habis Kak. Nah ini Kak, peserta didik dapat memahami 3 karakter utama kurikulum Merdeka. Serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau kita kaitkan tadi Kak, nih materi kita dengan ini. Jadi selama kita ngelewatin materi yang modul-modul yang kita lewati, fokusnya kan di sini Kak. Bagaimana selamat dan bahagia Kak. Bagaimana anak-anak bisa mendapatkan kehidupan sebagai manusia seutuhnya gitu Kak. Karena setinggi-tingginya. Sehingga dalam penyusunan kurikulum tadi Kak, kita harus libatkan mereka. Ya minimal bagaimana kita memikirkan mereka lah gitu Kak. Jadi, oh nanti anak-anak kalau, waduh anak-anak sini nggak bisa kayak gitu kan. Wah anak-anak sini nggak bisa kayak gitu. Anak-anak sini karakternya nggak kayak gitu, misalkan gitu Kak. Jadi, bagaimana kita ini dalam sebelum masuk ke kelas, tapi kita sudah merencanakan Kak dalam kurikulumnya. Mungkin kita kembalikan dari awal. Biar agak kebuka dikit. Dari CP ini Kak. Bagaimana kita bisa menunda CP kita ini, kita bisa capai. Dengan memikirkan anak-anak kita tadi gitu kan. Dan bagaimana kita melaksanakan implementasinya sehingga sesuai dengan keinginan kita bersama tadi, keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya gitu kan. Kan di sini membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional, sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Nah ini bagaimana kita menurunkan CP ini Kak, sampai ke modul ajar kita Kak. Dalam setiap step by step yang kita lalui di kelas bersama anak. Ya Kak, mulai di rancang-rancang gitu Kak. Nih. Penting bagi kita nih di sini. Dari CP tadi turunkan ke TP, ATP, terus kemudian ke modul ajar sampai ke modul ajar. Bahkan kakak asesmen juga kita harus berpihak pada murid Kak. Kita bagaimana kita bisa menangkap tadi. Saking matangnya kalau nih. Termasuk backward design. Mungkin nanti saya coba share ya yang backward design itu seperti apa. Contohnya gitu kan. Mungkin untuk kakak-kakak yang sudah oh ada template-nya Kak. Nanti saya mungkin share ya. Atau mungkin ada Kak ada nggak Kak di modul ajar backward design Kak? Saya mau tanya Kak. Di modul Kak yang sudah Kakak baca. Ada nggak tentang backward design Kak? Yang mungkin sudah baca Kak? Atau ada yang belum baca modul jangan-jangan? Ayo Kak. Sudah baca belum tentang ini Kak?
Gimana Kak? Kok diem Kak? Cek. Nggak ada suaranya Kak ini. Maaf Kak, harus ada yang direspon dari chat. Sudah Kak? Sudah baca belum Kak tentang ini Kak? Halo? Atau nggak ada suaranya saya nih Kak? Cek, ada suaranya nggak saya Kak? Belum baca Kak Bram. Belum baca? Waduh, lah ini. Ini kalau belum baca. Oke, nanti dibaca-baca ya Kak untuk materi ini. Jadi backward design itu seperti apa? Mungkin saya akan coba bagikan ya Kak, sebentar Kak. Sebentar ya Kak. Saya akan turunkan yang ini. Saya akan share yang ini Kak, sebentar. Sebentar Kak. Enggak. Di materi ini, nah di sini. Ini contohnya kecil ya Kak. Ini ada formatnya Kak. Di sini. Jadi tujuan yang kita hendak capai kita sudah mulai buat di awal Kak. Jadi nanti gimana ya? Nah, perencanaan pembelajaran. Bentar, saya lihat ada di mana ya? Sebentar. Di sini dulu deh. Formatnya seperti ini. Tahap 1 hasil yang diharapkan, pemahaman, apa gagasan besarnya, apa yang menjadi apa saja pemahaman spesifik yang diinginkan, apa yang kira-kira akan menjadi misunderstanding gitu dalam pembelajaran. Pertanyaan esensial, apa saja pertanyaan provokatif di sini yang akan mengembangkan inquiry dan transfer pembelajaran gitu. Ini agak rumit ya kalau kita memperhatikan, ini kan konsep dari luar negeri. Kemudian murid dapat mengetahui, murid dapat melakukan gitu kan. Ini bukti asesmen. Tugas kinerja, melalui bukti lain apa saja yang dapat melakukan capaian hasil yang diharapkan, misalnya kuis, tes, dan lain sebagainya. Nanti saya pasti punya nggak ya? Sebentar. Saya punya kok contohnya. Duh, gimana sih ini? Oh ini, sebentar. Tuh, hilang dong. Hilang. Ini laptopnya agak perlu dibenerin sebenarnya. Sebentar. Masih ada nggak ya? Kalau di sini ya. Bukan. Di file saya masih ada kayaknya. Oh, udah gitu. Karena saya hapus semua file-filenya nih gara-gara banyak masalah. Bentar Kak, saya coba cari di bentar. Masih kan ya. Biar kita tahu sedikit aja lah sebagai gambaran. Kak, cari dulu di mana. Mungkin kakak-kakak nanti bisa coba cari ya di
Enggak ketemu Kak. Kalau enggak nanti kalau dapat ya Kak, saya share lah di grup ya Kak. Saya lupa naruhnya di mana Kak. Tapi ini bisa menjadi gambaran di nih. Bagaimana pengalaman pembelajaran dan aktivitas pembelajaran. Kita harus bisa membantu murid mengetahui kemana, where, arah pembelajaran. Dan apa yang diharapkan dari pembelajaran gitu Kak ya. Kemudian dari mana datangnya murid, misalnya pengetahuan dari anak-anak kita. Jadi kita harus membantu di what ya. Di sini ada soal where to gitu kan. Kemana kita gitu kan. Yang pertama, bantu murid mengetahui kemana arah pembelajaran kita. Kita mau bawa kemana nih peserta. Kemudian apa yang diharapkan dari kita, dari tujuan pembelajaran. Kemudian kita harus mengetahui dari mana murid. Jadi dari mana murid itu anak-anak kita tuh seperti apa. Hasil asesmen awal kita, kebutuhan murid seperti apa. Jadi kita harus tahu. Siswa kita tuh berjalan dari posisi apa. Kemampuan dasarnya apa gitu Kak. Kita harus paham ke situ. Kemudian dari mana datangnya murid? Pengetahuan, keterampilan, sebelumnya minatnya, ini kita harus pahami Kak. Kemudian ada guide, hooks, itu tertarik gitu ya. Dan pertahankan minat mereka. Kita ambil, kita pertahankan minat mereka. Kemudian ada bekali dan lengkapi, equip murid-murid. Terus untuk mendapatkan experience gitu kan. Untuk mengalami experience dan ide-ide kunci eksplorasi. Yang ketiga reading. Bagaimana kita berikan peluang untuk memikirkan ulang, mematangkan kembali, dan merevisi pemahaman dan hasil kerja atau kinerja gerak mereka. Misalkan mereka sudah punya kebiasaan gerak, kalau memang itu masih belum pas, berarti kita punya tugas itu. Yang kemudian, izinkan murid untuk mengevaluasi kinerja gerak mereka dan implikasinya. Yang kemudian, yang T, sesuaikan tailor dan dengan berbagai perbedaan kebutuhan, minat, dan kebutuhan murid. Yang terakhir, organize. Alah sembuh. Kalau suruh baca bahasa Inggris agak kecantol-cantol, ya. Kon bahasa Jawa malah lancar gitu ya. Bagaimana kita mengelola siswa dari keterlibatan awal, keberlangsungan keterlibatan, dan juga pembelajaran yang efektif. Itu ya Kak. Ini modulnya nih, ini sebenarnya ada di modul Kak kayaknya Kak. Coba nanti dibaca-baca Kak. Nah, harapannya ini bisa mulai membantu untuk mendesain mundur dalam pengembangan program PJOK. Ini di sini nggak ada ya. Di sini nggak ada penutup atau udahan. Ya. Tuh ya, jadi oke. Sebentar Kak. Duh, materinya gimana lagi tadi? Oke, Kak. Jadi kita diharapkan mampu mengalami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka.
Nih, karakteristik utamanya nih tadi. Nih. Fokus pada materi ini, kita flashback. Yang kedua, pengembangan kompetensi, fleksibilitas pembelajaran. Kemudian, oh ya tadi sudah ya, pengembangan kurikulum, dan ketiga, backward design. Jadi Kak, nanti sebagai gambaran, nanti tolong dibaca ulang Kak di modul Kak. Itu kan banyak pertanyaan, ada mungkin ada diskusi, ada mungkin materi, ada mungkin penugasan Kak. Nanti dibahas, dibaca, diisi Kak. Jangan sampai ketumpuk tugas-tugasnya ya Kak. Mungkin materi kali ini cukup sampai sini Kak. Kita sudahi mungkin. Ini kita sudah ada 2 JP belum Kak? Saya khawatir belum nyampe Kak. Oke, sudah ada Kak. Oke Kak, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Insya Allah kita bertemu kembali. Sebentar ini kok nggak mau keluar. Bertemu kembali di jadwal tanggal berapa Kak? Bentar dicek Kak di jadwal Kak. Karena tadi ada yang lupa ternyata jadwalnya. Pernah saya share di grup ya Kak, jadwal Kak. 17 Oktober ya Kak. Nanti kita ada lagi tanggal 17. Oktober. Ya oke. Berarti 5 hari lagi. Nah berarti kan masih ada kesempatan. Tolong kakak-kakak disediakan waktunya untuk buat video ya Kak. Mungkin Kak Kak Julian sudah buat video tuh Kak. 30 menitnya kan Kak. Nah itu bisa kita pelajari Kak nanti. Yang belum dibantu buat video dan dimasukkan di situ. Dan untuk tugas-tugas yang belum saya minta tolong untuk diselesaikan. Karena memang ini sudah waktunya, sudah mau di ujung Kak. Jangan sampai numpuk Kak. Pelan-pelan. Ya Kak. Oke itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri untuk buka kamera Kak. Untuk kita adakan dokumentasi Kak. Silakan open kameranya Kak. Masih banyak yang belum open kameranya ini. Ya Kak. Punya saya ini agak lama ini, loadingnya lambat nih. Ya saya tunggu Kak, saya yang nanti muncul. Ini masih oke. Ini sinyalnya agak berat jadi kameranya kurang maksimal. Nah, ini kan agak lumayan bagus. Oke, saya screenshot Kak ya. Kita salam olahraga Kak. Oke. Salam olahraga. Oke, sebentar. Saya kirim di WA Kak. Nah, satu aja nggak usah banyak-banyak. Oke, mungkin itu saja Kak pertemuan kita pada malam hari ini. Saya minta tolong untuk tugas-tugasnya Kak diselesaikan ya Kak. Oke, ketemu lagi di tanggal 17. Semoga sehat selalu, dilancarkan segala aktivitas. Untuk yang PPG, semangat. Semoga lancar piloting ini sampai selesai. Yang belum kita doakan segera dapat panggilan ini Kak. Amin. Mulai muncul-muncul ini siapa tahu Allah ngasih rezeki untuk kita ya kan Kak. Amin, amin, amin. Ya semangat. Saya juga tidak nyangka dulu PPG akan semudah itu Kak. Saya mudah banget PPG-nya Kak. Saya nggak nyangka. Bahkan mungkin Kak Made Julian juga nggak nyangka akan mudah kayak gini. Walaupun nggak itu yang diharapkan gitu kan, biar dapat materi terus gitu kan Kak. Ya seperti itu. Tapi Allah selalu ngasih jalan. Saya selalu percaya seperti itu. Yang penting kita mau usaha, pasti ada jalan. Oke, itu saja. Terima kasih kakak-kakak. Kita berjumpa lagi di tanggal 17. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Upload untuk diri kita sendiri. Ya.
gimana? Bentar.